Hai guys, kita jumpa lagi dengan channel Makhluk Hidayatullah. Kali ini kita guys grebek testimoninya salah satu anak Sanggar Klinik 9 yang sudah cukup lama di Sanggar Klinik 9. Mungkin dari SD kali. Oh subhanallah. Inilah beliau Mr. Hadi. Apa kabar Mr. Hadi? Ya, alhamdulillah. Wow, Mr. Hadi ini susah ditemui nih jam sekarang nih. Waduh, susah ngatur jadwal waktunya nih. Terbentur kerja, terbentur. Waduh, jobnya banyak sekarang. Wah, luar biasa. Amazing. Wah, alhamdulillah. Gimana Mas Mr. Hadi untuk selama masa pandemi ini? Ya aman-aman saja ya. Soalnya kerjanya kan di PT gitu kan. Biar PT yang pusing, kita jangan. Wah, wah ya, luar biasa ya. Untuk musik gimana? Masih jalan tuh? Kalau musik udah hampir 3 tahun ini udah vakum, nggak main lagi. Udah paling main sendiri, kayak ngejreng gitar sendiri gitu kan. Nyanyi sendiri. Jadi intinya kayak gini, kalau musik sekarang gua yang nyanyi, gua yang denger, gua yang main, semuanya buat gua dah. Wah, ya, amazing. Tapi masih kan kita Ya, main masih ya. main sendiri. Karya gimana karya? Kalau karya udah nggak pernah lagi sih, soalnya juga sama band inti udah sama anak Amerton sudah bener-bener vakum juga aku. Tapi mereka masih jalan sekarang di kafe-kafe gitu. Oh siap. Tapi masih hubungan baik semua ya? Silaturahmi tetap. Wah, subhanallah. Kan Pak Ayus. Amazing bro, Mas bro. Ya subhanallah. Oke, ini mau nanya, mau mulai habis lah tentang Mr. Hadi. Mr. Hadi kan dulu pernah gabung di Sanggar Klinik 9 ya? Alhamdulillah. Nah, sejak kapan tuh? Itu sejak tahun 2010 pas kelas 2 SMP. Oh, udah SMP? Wah, masih kecil boy. Iya, betul. Wah, subhanallah. Bisa dibilang paling kecil mungkin waktu itu. Wow, amazing. Mungkin ini murid paling kecil dulu. Ya, betul. Iya. Rame sama temen SMP dulu kan, masih naik motor bonceng 3. Wah. Dari sini ke rumahnya Bang Ais kan di Sanggar Klinik. Wah, lumayan. Perjuangan yang cukup. Masa-masa bocil yang Oh iya, masa-masa yang menyenangkan. Soalnya masih sama dia gitu kan. Ya, siap. Wow, amazing ya. Luar biasa. Iya. Berapa lama kira-kira sempat gabung di Sanggar Klinik 9 kemarin? Kalau dari 2010 berarti sekarang 2021 ya? 11 tahun mungkin. Wow. Alhamdulillah kurang lebih segitu loh. Mr. Hadi ini cukup terkenal gitarisnya cukup handal ini. Wah, emang gitarnya nih. Iya, sayang banget kalau sampai vakum kan. Bangkit lagi lah boy. Masih nggak ada apa-apa. Iya, berbakat guys. Beliau ini salah satu musisi Sanggar Klinik yang berbakat. Kabarnya kan kemarin sempat hijrah ke Jakarta juga ya sewaktu itu. Iya betul. Ikut kompilasi ya. Dua kali kan sama Bang Ais kan dari Sanggar Klinik 9 kan. Alhamdulillah dapat kesempatan, kesehatan, waktu dan tempatnya juga kan. Iya siap. Ya selagi masih muda kan. Iya. Gas Ya. Tahun berapa itu kemarin kira-kira? Itu Kompilasi pertama. Kompilasi pertama itu album Rising Star volume pertama ya. Iya volume 1 ya. Volume 1 itu tahun 2013. Wow. 2013. Berarti banyak waktu itu yang barengan dengan Mr. Hadi nih, yang band-band lain dari luar Pulau Jawa kah, dari Lampung. Dari Pulau Jawa, dari Sumatera juga lumayan juga gitu kan, dari Lampung ya, masih Sumatera kan. Wah, jadi sempat banyak kenal dengan musisi-musisi di sana ya waktu itu. Alhamdulillah Bang, di situ banyak aku dapat pelajaran ilmu tentang bermusik lah. Jadi musisi itu gimana sih kayak gitu kan. Walaupun nggak seberapa dibanding sama yang lain, seenggaknya dapat ilmu lah aku dari situ, dapat banyak pengalaman juga gitu kan. Apa yang diambil dari positifnya dari album kompilasi dan juga tur kompilasinya kemarin waktu di Jakarta? Yang pertama paling kayak cara bersosialisasi kan. Iya siap. Itu kan pasti kan Bang. Soalnya kan kita banyak musisi lain nih. Tiap pagi dulu kan kita bangun langsung kenceng bareng gitu kan, kayak ngapain kayak latihan lah intinya. Soalnya kan kita kan situ kan perform terus kan. Iya siap. Nah, itu sih paling. Kalau terus yang kedua kayak apa ya? Jadi musisi itu nggak gampang anjir. Iya, guys, bener guys, nggak gampang. Kalau lu cuma apa sih? Ya musik hobi lo, ya gampang emang, karena hobi bos. Ya. Beda ceritanya kalau lu mau hidup di musik. Gitu. Nah itu survivalnya ya. Menurutku ya. Iya. Soalnya nggak segampang itu loh pokoknya. Wah, luar amazing. Paling nggak sudah mencoba. Iya, yang penting udah pernah ngalamin walaupun nggak seberapa sama abang-abang yang lain, ya seenggaknya udah pernah lah.
terjun gitu kan. Kabarnya 2 kali ya ikut kompilasi. Iya 2 kali, itu pas SMA, pas SMK kan, terus lanjut lagi pas udah kerja tahun berapa tuh bang? 2017 mungkin. 2017. Apa itu nama kompilasinya yang kedua? Kompilasi apa tuh bang? iPop iRock ya? iPop iRock ya. Wow, Itu amazing, iPop iRock. amazing. Wah. Sama band Amertuns kan, band yang sampai sekarang masih, tapi aku udah vakum, bener-bener aku doang yang vakum. Oke, siap, Sisanya siap. masih jalan. Berarti kalau dibanding yang kompilasi satu pertama tadi, kompilasi Rising Star 1 dan kompilasi iPop iRock ini 2017, apa yang membedakan seumpamanya? Membedakan apa dari segi panggungnya atau dari segi atmosfernya atau gimana lah pokoknya? Oh, banyak juga sih bedanya bang, kayak atmosfernya panggung ada juga. Kayak contohnya kalau dulu kan di tahun 2014 itu masih marak musik-musik full band kan. Iya benar-benar. Kalau sekarang kan kayak lebih minimalis. Oh iya, iya, iya. Akustik gitu Siap, kan, siap, konsep performnya tuh kayak akustik. Kalau dulu kan pasti jarang sih nemuin akustik dulu kan di Ya, tahun benar. 2014 atau di bawah 14 tuh banyak masih Full band ya. full band rata-rata kan. Kalau sekarang kan kayak ada ini live perform akustik gitu. Iya, kan, siap, kayak siap, pakai siap. gadget itu sih. Siap. Terus kayak atmosfernya juga beda, bener banget sih kayak kalau dulu kan rame ya bang ya. Kita yang kompilasi pertama tuh rame. Iya, Di siap. mana-mana gitu kan. Siap. Nah kayak kalau yang kedua tuh juga sepi, nggak terlalu rame, udah orang-orangnya gitu kan. Iya, benar. Terus yang nonton juga nggak seantusias di tahun waktu itu, gitu. Apa yang membedakan? Kira-kira apa karena manusianya atau kurang semangatnya di musik atau gimana lah? Mungkin era musiknya juga, Bang. Era musik ya? Iya, Era zaman bisa jadi? iya zaman. Zaman ya. Soalnya kan sekarang kita pada nggak ngerti kayak kalau kayak lu denger apa, gua denger apa kan, lu dari Jux lah, dari YouTube segala macam kan udah luas banget sekarang wawasan. Oh iya. Kalau menurutku ya bang ya, udah banyak banget gitu kan. Siap. Referensi orang. Orang anak SD dengernya lagu apa sekarang kan? Iya benar. Kalau dulu kan zaman aku pas masih SD yang ada di TV ya udah. Oh ya, mungkin zaman ini pengaruhnya besar ya, zaman ya. Besar. Menurut Bang Hadi nih, kesuksesan musisi itu apa yang diukur? Itu versi Bang Hadi aja. Gimana ya bang ya? Aduh, bingung juga aku dibilang sukses gitu kan. Iya, kita tidak ya boleh sih versinya masing-masing. Kesenangan tersendiri kah atau gimana? Ya yang penting gimana ya? Yang penting main ya. Aduh bingung juga bang aku bang kalau ngomongin kayak gini ya. Kalau aku sih kesenangan dalam bermusik ya emang asik gitu kan, anaknya asik. Terus sesuai lagunya juga gitu kan, kayak memang bener-bener genre kita tuh lebih enak mainnya dibanding kayak main top 40 maaf. Iya. Kayak ya ini kan ya itulah. Oh iya, siap. Kita by the way ini aduh luar biasa amazing. Asik nih ngobrol dengan Mr. Hadi nih. Ya subhanallah, Allah Akbar. Oke Mr. Hadi. Iya, Bang. Cukup kompilasi kemarin kan 2 album ya. Iya, 2 album. Alhamdulillah. Terus boleh dikasih tip untuk anak-anak sekarang yang untuk mau hijrah ke Jakarta, atau juga boleh kasih wawasan gimana sih survival hidupnya di Jakarta gitu. Kalau gimana ya bang? Kalau ngomongin apa sih kayak survival itu, aduh bingung aku bang. Tapi aku paling kayak kalau mau kasih saran atau siap. untuk musisi atau ya teman-teman yang masih main musik Siap. sekarang yang kira-kira emang bener mau nerusin di musik dengan karya sendiri gitu kan. Ya tetap semangat lah, soalnya apa sih media promo kan udah gampang. Iya siap. Gampang banget kan bang ya, kayak record gitu kan. Bisa home recording atau record sendiri di rumah. Yang alatnya juga nggak terlalu ribet gitu kan. Terus juga media promo, bisa promo sendiri lah, sosial media udah banyak kan, kayak YouTube, Instagram, Twitter dan lain-lain gitu kan. Kalau zaman dulu susah kan? Iya, susah banget. Nyari studio aja susah juga. Iya, record pun juga record pun jarang. Bayarnya berapa gitu. Oh iya, siap. Sekarang kan insya Allah lah lebih dimudahkan gitu. Jadi nggak ada alasan buat nggak berkarya gitu kan. Oke, siap. Mau berkarya gitu. Iya. Jadi apalah inti garis atau benang merahnya untuk jadi musisi yang sebenarnya versi Bang Hadi boleh? Yang jelas tekun ya. Tekun, ikhlas jalani. Wah mantap itu guys. Guys mantap itu guys. Iya. Siap. Banyak banget gitu kan. Oh iya siap.
Oke Bang Hadi, kita sudah mungkin banyak ngobrol tentang musik. Oke, yang pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir ini. Pertanyaannya yang terakhir. Pertanyaannya masih panjang. Ya subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Pertanyaan terakhir, pesan kesan apalah untuk musisi sekarang nih Mr. Hadi yang hal-hal yang positif? Untuk positifnya ya kalau memang benar-benar mau survival di musik sih kayak apa ya, latihan yang tekun gitu kan, Siap. belajar giat kayak kataku tadi Bang ya. Ya siap. Terus jangan ya Itu, oh iya tahu itu. Iya itu bahaya itu, dangerous itu ya. Itu sangat membahayakan, merugikan diri sendiri aja, negara ya. Subhanallah. dampaknya gitu kan. Oh iya, pasti ada siap. dampaknya. Nah, kan Bang Hadi sudah pernah ngalami 2 kali kompilasi. Bolehlah kasih trik atau tip yang nanti band-band ataupun solois yang pengen hijrah ke Jakarta itu biar mereka tuh tidak terjebak atau gimana lah. Jadi gimana tuh? Jadi sebelum kalau ada label yang rekam, yang nawarin ya, Iya siap. yang nawarin band kalian atau kalian buat project lah intinya gitu kan. Ya, siap. Benar-benar dibaca itu kan. Benar. Apa sih namanya Bang, perjanjiannya, Kontraknya ya? kontrak perjanjian Iya, kontrak siap. dengan labelnya benar-benar dipelajarin dulu. Iya siap. Benar-benar dipikirin matang-matang gitu kan. Siap. Soalnya takutnya gitu kan kayak kejebak sama labelnya gitu. Oh iya, jadi harus banyak sharing juga ya? Banyak sharing Share juga sama yang sudah pengalaman ya? yang udah gitu kan. Ya siap. Jadi Jadi kedepannya nih, menurut Mr. Hadi nih kedepannya musik tuh apa sih? Kayak apa kedepannya? Bayangan Mr. Hadi aja. Apakah tetap genrenya kayak gini, atau genre bisa berubah, atau industri musik juga bisa berubah, atau gimana? Versi Bang Hadi boleh sih, tidak apa-apa, yang penting asik gitu. kalau industri musik kayaknya aku nggak terlalu bisa ngomong banyak Bang. Iya siap. Kalau yang lihat sih sekarang sih lebih ke apa ya, online ya Bang ya. Iya. Ke media sosial. Oh kayaknya sekarang nih. Soalnya di situ juga nggak ini kan. Iya benar. Nggak terlalu nge-up ya. Iya siap. Soalnya lebih banyak orang malam, lebih banyak orang nonton musik. Wow. Kayaknya ya Bang ya. Kurang lebih lagi tuh kalau musik. Karena sudah di zamannya eranya kayak gini ya. Jadi zaman digital. Ya zamannya era sudah berubah. Jadi waktu terus berubah, hari pun terus berganti, zaman terus berubah. Jadi pola pikir juga kita harus agak keras untuk gimana caranya trik-trik ya. Semua udah berubah. Sama kayak mantan yang udah nikah. Subhanallah, Alhamdulillah. Oke, Mr. Hadi. Oke guys, itulah tadi banyaknya kita ngobrol dengan Mr. Hadi tadi, cukup panjang tapi jangan lupa nanti itu jammingnya itu. Waduh, ya jamming ya, sebagai gitaris handal. Ini Mr. Hadi itu salah satu juga gitaris atau pernah ngisi bass Edenke yang sudah sering bantu Edenke guys. Waktu opening band slang di Betung itu pernah juga membantu, dan beliau juga panggung besar sudah banyak membantu Edenke. Jadi jangan lupakan sohib kita nih. Semoga silaturahmi ini terus terjaga. Musisi-musisi sangkar sinilan dimanapun berada, kita tetap jaga silaturahmi dan terus saling berdoakan semoga kita terus dikasih kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, dan saling bisa bertemu lagi. Amin ya Allah. Oke guys, sampai jumpa di lain waktu. Terus tontonin channel Makrusial. Jangan lupa untuk memberikan like, comment, share, and subscribe sebanyak mungkin. Ayo guys, Mr. Hadi ini akan menyanyikan sebuah lagu karya Edenke yang lagu lawas sekali. Mungkin teman-teman pasti tahu lah lagu ini. 1 bintang. Oke guys. Hanya 1 bintang yang ku pandang malam ini, dan hanya dirimu yang selalu ku rasakan di hatiku. Satukan rasa di antara kita, pastikan selalu bersama.
Wah, itulah guys, Mr. Hadi, wah, kita bisa bergitar, bisa bernyanyi, bisa main bass, bisa main keyboard dan jago recording. Wah, luar biasa, boy, amazing. Oke guys, itulah tadi Mr. Hadi. Oke, Mr. Hadi, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga kita terus langgeng bersilaturahmi dan semoga terus tontonin terus channel Makhluk Hidayatullah. Jangan lupa untuk memberikan like, share, subscribe dan subscribe sebanyak mungkin. Oke.